Salam hangat buat seluruh rekan-rekan petani walet yang ada di kawasan Asia Tenggara. Bersama saya Teddy Archie dari SWAT Channel. Kali ini saya akan membahas serangga yang bermain di gedung walet, serta fungsi dan peran lampu yang kita letakkan di sebuah gedung walet. Sebelum lebih lanjut, saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia di channel ini. Semoga bisa memberi kebaikan dan kesuksesan buat teman-teman untuk menangani gedung walet masing-masing. Jika kita melihat video ini, maka kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa fungsi lampu jika dikaitkan untuk menarik perhatian serangga bekerja dengan baik. Ini terbukti dengan banyaknya serangga yang berkumpul di gedung walet ini. Serangga yang kita lihat di dalam video ini adalah serangga jenis laron. Ini sebenarnya merupakan serangga yang berasal dari rayap. Dalam prosesnya, evolusinya, rayap akan menumbuhkan sayap untuk bisa terbang, mencari wilayah baru, dan membentuk koloni-koloni baru. Ini adalah sebuah proses alami, sebuah proses evolusi untuk rayap. Akan tetapi kita ketahui bahwa rayap sebenarnya juga bisa kita golongkan hama, karena dia bisa menggerogoti kayu, memakan bubuk kayu yang ada di rumah kita. Namun tidak setiap hari kita bisa melihat laron. Ini hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu atau musim-musim tertentu, khususnya musim hujan. Setelah hari hujan, biasanya menjelang sore atau malam, itu akan banyak laron keluar untuk berkembang biak. Dan itu kita bisa lihat berkumpul di lampu-lampu yang ada di luar. Bahkan bisa masuk ke dalam rumah kita jika pintu tidak ditutup. Laron sebenarnya tidak hanya keluar di malam hari. Ada saatnya juga dia keluar di siang hari. Itu kita bisa lihat ketika walet berkumpul di sebuah pohon, di atas sebuah pohon, dan menyantap laron. Hanya jika dia keluar di malam hari, dia akan menyerbu lampu karena dia tertarik pada terang yang ada di lampu. Namun jika teman-teman memperhatikan dari video ini, kita bisa lihat bahwa tidak ada satu ekor pun walet yang sedang menyantap serangga ini. Kita tidak melihat ada walet yang berterbangan menyantap serangga ini. Padahal ini belum terlalu malam. Video ini diambil sekitar pukul 7 malam. Selanjutnya dari penjelasan saya dan paradigma teman-teman tentang fungsi lampu di gedung walet selama ini, maka kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari video ini? Apakah benar bahwa fungsi lampu yang kita letakkan di gedung walet adalah untuk menyedot perhatian walet karena tertarik pada serangga yang berkumpul di gedung walet? Sementara serangga jenis laron yang memang dikonsumsi oleh walet atau menjadi makanan walet ternyata hanya keluar di waktu-waktu tertentu pada musim-musim tertentu dan tidak keluar setiap saat. Bahkan jenis laron ini bisa keluar di siang hari.
Selanjutnya coba kita bandingkan dengan video berikut ini. Ini video yang diambil pada sore hari ketika walet pulang. Di gedung ini tidak terlihat adanya lampu, dan tentu saja tidak terlihat adanya serangga. Tidak ada serangga yang berkumpul di LMB. Tetapi kenapa walet berkumpul di gedung ini? Kenapa dia bermain dan berputar, bereaksi di depan LMB? Berkumpul tetapi tidak ada serangga yang sebenarnya sedang disantapnya. Selanjutnya kita saksikan di gedung yang sama pada siang hari. Kita bisa lihat banyak walet yang berkumpul atau bermain-main di depan LMB. Padahal tidak ada serangga di gedung ini. Tidak ada pakan yang diletakkan, hanya menggunakan suara. Namun tanpa adanya serangga sekalipun, walet keluar masuk di depan LMB, menempel-nempel di LMB, bermain di sekitar gedung. Dari ketiga video ini, maka ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, ketika hari menjelang gelap atau malam hari, yang dibutuhkan walet itu adalah tempat tinggal atau tempat beristirahat. Karena dia sudah terbang seharian. Sudah cukup dia mencari serangga atau mencari makan. Yang dibutuhkannya adalah tempat untuk beristirahat. Oleh karenanya, jika malam hari kita jangan mengganggu walet, seperti masuk ke dalam gedung, beraktivitas di dalam gedung ketika malam hari, apalagi hanya untuk mengambil foto, mengambil video dan sebagainya. Biarkan walet beristirahat di malam hari. Yang kedua, walet sebenarnya takut terbang di malam hari atau ketika hari sudah malam. Hal ini karena ancaman predator. Dia takut dengan keselamatan jiwanya. Oleh karenanya kita terkadang menemukan ada walet yang menyasar dan masuk ke dalam rumah kita di malam hari. Karena dia mencari tempat yang nyaman dan arah terang di dalam rumah kita, itu membuat dia akhirnya menuju rumah, masuk ke dalam rumah. Karena dia bisa melihat segala sesuatunya di tempat yang terang. Walet memang tidak bisa melihat di tempat yang gelap, walaupun dia bisa bergerak di tempat yang gelap, di dalam goa misalnya, atau di dalam gedung walet. Kesimpulan yang ketiga, bahwa prioritas walet ketika malam hari atau menjelang hari gelap adalah koloninya. Dia harus segera menemukan koloninya kembali, karena ini adalah salah satu sifat atau ciri-ciri dari walet, yaitu unggas yang hidup secara berkoloni. Dengan ada koloninya, walet itu terjamin kelangsungan hidupnya, terjamin untuk meneruskan generasi atau keturunan-keturunan dari spesiesnya. Oleh karenanya, ketika hari menjelang gelap, walet akan segera mencari kembali koloninya, berkumpul bersama koloninya, seperti kita lihat di dalam video yang kedua. Ketiga kesimpulan saya ini, lantas apa sebenarnya fungsi lampu di gedung walet? Saya bisa jelaskan perlahan-lahan. Lampu pada dasarnya memang bisa menarik perhatian serangga, yaitu serangga malam yang selalu tertarik pada lampu atau tertarik pada cahaya. Itu adalah sifat-sifat serangga. Namun, tidak semua serangga yang bergerak atau keluar di malam hari itu dikonsumsi oleh walet. Karena walet mengkonsumsi beberapa jenis serangga. Tetapi tentu saja tidak semua serangga itu dikonsumsi oleh walet. Banyak serangga yang justru hanya dikonsumsi oleh cicak, katakan seperti itu.
Walaupun walet itu memang sangat menyukai serangga, namun walet tentu saja sudah mencari serangga di siang hari. Itu adalah aktivitasnya. Aktivitas walet di siang hari. Sehingga menjelang hari gelap, dia tidak lagi mencari serangga, karena dia sudah terbang seharian untuk mencari makanan. Jika memang lampu bisa menarik perhatian walet karena adanya serangga yang akan dikonsumsinya, maka tentu saja bukan hanya gedung-gedung walet, akan tetapi di tiang-tiang listrik yang ada lampunya, atau di rumah-rumah tinggal, di gedung-gedung yang tinggi yang menggunakan lampu di luar, itu sudah pasti akan terlihat walet bermain menyantap serangga. Jadi fungsi lampu sebenarnya bukan untuk menarik perhatian walet karena adanya serangga yang bermain di gedung walet atau serangga yang tertarik pada lampu yang ada di gedung walet. Kesimpulan akhir yang bisa kita ambil tentang fungsi dan peran lampu di gedung walet adalah dalam proses jangka panjang. Artinya begini, walet penghuni secara perlahan-lahan akan mengenal gedungnya dari jarak jauh karena adanya lampu. Lampu menjadi identitas dari gedungnya. Karena ada juga pada saat-saat tertentu, walet akan keluar dari jalur terbangnya atau jalur lintasannya. Karena adanya badai atau angin yang cukup keras, sehingga menggeser lintasan walet tersebut dari jalur utama yang sudah dipahaminya. Dari jauh, dari semua arah, walet penghuni akan tahu di mana posisi gedungnya, sekalipun hari sudah menjelang gelap atau hari sudah gelap. Sementara untuk di daerah lintasan, fungsi dan peran lampu lebih kuat lagi. Hal ini sudah saya jelaskan dalam tutorial saya yang sebelumnya. Sekian beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang serangga, fungsi lampu, dan kegelapan malam di gedung walet. Semoga hal ini bisa memberi pencerahan dan kebaikan buat teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Teddy Archie, salam sukses produktif dan salam SWOT bagi semua.